Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Selasa kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto ini kembali memanggil calon-calon menteri dan juga wakil menteri bertempat di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Dan sosok pertama yang hadir adalah Pramono Anung. Politisi senior PDI Perjuangan sekaligus calon gubernur Jakarta, Pramono Anung bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di tengah pemanggilan para calon menteri dan para calon wakil menteri, belum diketahui tujuan Pramono Anung berkunjung ke kediaman Prabowo. Selain dari Pramono Anung, sejumlah calon wakil menteri juga sudah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka yang hadir adalah diantaranya politikus Gerindra Ahmad Riza Patria, kemudian politikus PAN Viva Yoga, disusul Gus Miftah, artis Raffi Ahmad, dan juga Giring Niji. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan sejumlah tokoh yang dipanggil lebih banyak dibandingkan pada Senin kemarin. Ketika hanya calon menteri yang pada saat Senin kemarin itu dipanggil oleh Prabowo Subianto. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami hadirkan informasinya. Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Dan domisili saya untuk bilang nanti tunggu. Udah. Lebih ke arah Ya sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, gitu. Bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity. Wah. Tapi akan kerja bareng. Posisinya wamen, Mas. Akan kerja bareng Pak. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni, kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana, dan saya pasti akan ikut di mana. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan, dengan yang lainnya juga. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Kita diminta untuk membantu Bapak, dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita
Diminta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa Pak? Bidang apa Pak? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara resmi. Dikit-dikit Pak. Tapi diskusinya soal apa aja tadi? Diskusinya soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya, yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar, sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, pas sudah diajak Pak bergabung. Oh, sudah ada pembicaraan. Itu tanda tangan fakta integritas juga kan? Sudah. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Hambana? Besok ya Pak? Besok ya Pak? Jam berapa Pak? Rencananya seperti itu ya. Jam berapa? Belum dapat detik. Saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jam berapa tuh Pak? Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Oh enggak, tidak. Betul. Tapi insya Allah katanya beliau ya, suatu institusi setingkat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru. Tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat melakukan akselerasi pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan bergizi gratis bukan? Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada beliau, kalau nggak keliru yang sekarang ini dijabat oleh Pak Profesor Dadan, itu bukan. Kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari Ibu Hamil. Kalau ini secara keseluruhan. Mas, besok udah dikonfirm bakal ke Hambalang juga nggak? Oh enggak, tadi nggak sampai ke arah sana ya. Ya, Tadi di dalam membahas. saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini, bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, dan terpilih. Ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya. Perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan statement dari tokoh-tokoh yang diundang kemarin di kediaman Prabowo Subianto, Presiden terpilih di Kertanegara, Jakarta. Sekarang kita akan pantau ya, ada agenda apa lagi langsung dari Hambalang. Sudah ada rekan kami Adi Mulia. Selamat pagi Adi, silakan informasinya. Baik, selamat pagi Sira, Safira, Kamarati, dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama setelah 2 hari berturut-turut Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil nama-nama dari berbagai kalangan, baik itu dari partai politik, kemudian dari selebritis bahkan, dan di hari ini tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa, di mana ini merupakan kediaman Prabowo Subianto di Hambalang.
ini merupakan hari di mana akan diadakan pembekalan bagi calon-calon menteri yang dikabarkan sudah dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Nah, rencananya memang pembekalan ini akan berlangsung di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan Prabowo Subianto langsunglah yang akan memberikan pembekalan kepada calon menteri yang sebelumnya juga sudah dipanggil ke Kertanegara selama 2 hari berturut-turut. Nah, Sira Safira, jika Anda lihat di sini memang awak media hanya diperkenankan sampai di gerbang, sementara yang masuk ke dalam tadi sudah berbagai macam kalangan sudah hadir, termasuk Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah memasuki Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nah, di hari pertama kemarin, di hari Senin, kita ketahui bersama, tanggal 13 Oktober 2024, sebanyak 49 nama-nama digadang-gadang sebagai calon menteri terlihat menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Lalu sebanyak 16 orang ini memang menteri-menteri kabinet di era Presiden Joko Widodo. Beberapa di antaranya nama-nama seperti Sri Mulyani, kemudian ada juga Erick Thohir, Pratikno, Airlangga Hartarto, dan Budi Gunadisadikin. Nah, pemirsa, ini Mas AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang juga tiba di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, dan langsung masuk bersama rombongannya karena memang di pukul 8 nanti rencananya pembekalan akan berlangsung. Kita ketahui juga ada partai politik, ketua-ketua umumnya yang juga dikabarkan akan menjadi menteri lagi di era Presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti nama-nama Zulkifli Hasan, kemudian ada Bahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono yang tadi baru saja kita melihat ia tiba ke kediaman Prabowo Subianto, dan tidak lupa Muhaimin Iskandar atau Caimin juga tadi telah tiba dan juga masuk ke kediaman Prabowo Subianto. Nah, memang sebelumnya juga Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mengapresiasi jika dari partai politik ini banyak mengusulkan teknokrat, dan juga nama-nama ini digadang-gadang sudah dirasa cukup mampu nantinya akan membantu Prabowo Subianto di kepemimpinannya menjadi menteri di kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Untuk sementara di Hambalang ini agendanya masih menunggu kedatangan dari calon-calon menteri yang akan dilakukan pembekalan, sementara yang lainnya sudah masuk ke dalam dan agenda akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, Sira, Ratih, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya Adi Mulya langsung dari Hambalang. Kalau kita lihat memang saat ini juga masih banyak sekali ya wartawan juga sudah menantikan bagaimana momen-momen nanti akan ada pembekalan dari calon menteri yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.